Kenapa alasan saya juga nggak terlalu, kalau nggak ada urusan penting ke Padang, saya nggak di Padang. Pak, orang Minang yang mengaku egaliter malah lebih feodal pada Jogja. Jogja itu yang feodal itu keraton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Ceritain bersama saya Boy Chandra. Episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu abang saya dari Sijunjuang, Padang Sibuswa. Beliau adalah sastrawan, penyair, jurnalis yang udah melalang buana kemana-mana. Pernah tinggal di Jogja juga dan sekarang memutuskan untuk pulang kampung. Bang Y Tendra BP, sehat Bang? Oke Boy, sehat. Alhamdulillah. Ketemu kita akhirnya ya. Kita akan ngobrol dulu gimana ceritanya Bang Tendra ini bisa terjebak di dalam dunia kesastraan. Tapi sebelum itu saya penasaran dulu. Ini nama beliau ini Y Tendra BP. Apa itu Bang? Itu jadi nama saya sebenarnya nama panjang saya kan Y Tendra Bima Putra. Ya. Jadi dulu saya kan salah aktif juga di teater tangga gitu kan. Jadi waktu saya jadi aktor, temen nulis ini, nggak tahu salah ketik, sengaja ngerjain, dia bikin tulisan jadi nama saya jadi Y Tendra BP. Tahun sekitar tahun 2000 gitu ya. Berarti Y itu artinya? Y Tendra. YE. Oh, nggak ada singkatan gitu ya? Enggak, E itu dijadikan titik sama dia. Oke. Jadi dia tulis di di buklet itu. Ya udah, namanya keren juga nih tuh. Jadi salah gitu teman, ternyata bawa hoki juga. Oke, sip. Akhirnya dipakai itu nama yang tadinya Y Tendra jadi Y Tendra. Tendra. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bang, abang nulis 2 buku, ada Botol Kosong sama Manusia Utama. 3. Yang pertama itu buku perdana saya itu kumpulan puisi Tuhan Telepon Aku Dong. Oke, Tuhan Telepon Aku Dong, Manusia Utama, sama Botol Kosong. Oke, ya. Nah, terus kerja jurnalis juga, bikin pertunjukan juga. Abang dari Sijunjung. Kalau di Sumatera Barat itu sama lah kayak Pasaman Barat posisinya ya. Iya. Orang pinggiran gitu ya. Orang Ulo lah, Dati 2. Iya. Orang ladang lah kita ya. Dati 2. Kalau sini kan Dati 1. Ya, Dati 1 kota. Iya kan Pak. Nah, itu generasi sebelum itu kan akses untuk buku itu nggak semudah orang di kota. Betul. Nah, ketika Abang akhirnya masuk ke dunia sastra, itu gimana perjalanannya Bang? Jadi dari kecil itu kan saya kan suka baca. Mulai dari pengaruh kakak saya yang koleksi Petru, majalah Bobo bekas kan. Nah, sekali seminggu di hari pekan itu saya beli majalah-majalah bekas. Bobo yang terbitan kalau tahun kemarin kan. Ketinggalan setahun ya? Setahun gitu. Tapi suka kemudian Petru. Oke. Lalu dari komik-komik itu mulai ke Churchill. Komik Churchill kayak Wiro Sableng, Tikam Samurai. Dulu kan ada peminjaman ya. Iya, rental. Pustaka rental. Rental itu kan ada. Salah satu penggemarnya kayak Tikam Samurai, Si Buyung kan ya. Nah dari sana, kemudian tambah bapak saya yang juga militer Orde Baru, ngelihat saya suka baca, dia ngerespon gitu. Jadi dia juga minjamin buku ke tempat rental. Difasilitasi. Kemudian saya juga dulu kan ada Mingguan Canang ya. Mingguan Canang sekarang udah nggak ada. Di sana ada rubrik pantun ya. Ada pantun. Saya baca itu terus tiap terbit kan, tiap minggu kan dia mingguan itu. Kemudian waktu kecil itu kan tradisi berbalas pantun sama teman-teman ini kan ada ya. Salah satu pantun favorit kami itu anak-anak itu kan, anai-anai tabang karim. Jangan diterus. Rimbo makan padi. Nah, lagunya nggak salah ya. Berpandai-pandai lah itu. Sudah tahu saya. Udah tahu ya. Ya gitu. Ya. Jadi tradisi kadang-kadang nongkrong gitu ya sama teman-teman waktu kecil-kecil tuh. Wah, berbalas pantun itu SD. SD ya. Nah, kehidupan apalagi saya di kampung, bapak saya kan waktu saya umur 6 tahun, kelas 1 itu pindah. Yeah. Dari
saya tinggal di Batalion 133 di asramanya dulu di Parangpanjang ya, kopi markasnya belum yang di sini kan. Sekarang kan jadi Secata B ya. Bang, sebentar, Bapak tentara berarti? Tentara. Oke. Tentara Orde Baru. Keras berarti ya? Kalau sama anak-anaknya dia nggak pernah. Oh, anak-anak nggak Seumur hidup saya nggak pernah ditampar, dipukul tuh nggak pernah. Tapi disiplin pasti ya? Nggak juga. Oh, nggak juga. Oke, lanjut Bang, lanjut Bang. Nanti saya ceritakan juga. Itu mempengaruhi dalam proses kreatif saya juga. Pola-pola orang tua. Jadi saya kan pindah dari kota Parangpanjang ke daerah kampung, namanya Koto Panjang itu. Tanjung Ampalu, Sijunjung. Bapak saya kan pindah dinas. Tinggal di tempat yang listriknya tuh hidup jam 6 sore, mati jam 6 pagi. Itu listrik PLTA? Oh, diesel. Diesel. Nah, kemudian fasilitas untuk menonton itu kan kurang ya, minim kecuali pakai aki. Jadi saya mencari waktu kecil itu cari hiburan adalah lewat bacaan. Oke. Bacaan sama permainan ya anak-anak di kampung lah ya. Sepak tekong. Ya, sepak tekong, ya mandi-mandi berenang di sungai gitu. Ya, main-main aktivitas anak-anak kampung lah seperti itu. Ya kehidupan dari kota, dari urban ke desa seperti itu. Jadi perpindahan itu saya mencari nggak tahu juga, nggak pengaruh dari kakak saya juga. Saya baca. Nah, hal inilah yang menurutkan saya untuk terus membaca. Saking hobinya membaca itu, saya kelas 5 SD pernah jadi murid teladan itu sekabupaten. Kabupatennya luas loh, bukan Sijunjung sekarang. Dulu kan masuk Sawalunto sama Sijunjung. Oh, dulu masih digabung? Iya, termasuk Damas Raya. Banyak sekolah itu. Saya nggak belajar. Belajar saya baca novel, baca Churchill di sana. Tapi kalau saya amati pikir lagi sekarang, dari membaca ini kan ruang yang dibangun kan kata, ruang imajiner. Nah, di sini yang daya ingat ini menjadi kuat. Jadi pelajaran sama guru saya dengar, masuk telinga, nyimpan. Kosakata jadi banyak. Banyak. Nah, di sana lah. Nggak tahu juga, mungkin saya lagi hoki aja ya. Atau karena bapaknya tentara. Mungkin juga. Takut gurunya gitu. Oke, lanjut. Itulah masa kecil saya, masa kanak-kanak saya dengan dekat dengan dunia bacaan. Umumnya anak-anak daerah lah ya, anak-anak kampung ya. Saya juga kayak gitu soalnya baca Petruk, mandi ke sungai, nggak ada takut-takutnya tuh. Iya. Air gede malah tambah berani kan gitu. Tapi dari situ, abang sampai SMA berarti di Sijunjung? Tuh. Jadi gara-gara orang tua ini kerjanya pindah-pindah, SMA itu saya 4 sekolah dalam 3 tahun. Oke. Pindah-pindah. Pindah kota berarti? Pindah wilayah? Pindah SMA satunya di kelas satunya di Sijunjung, SMA 2, kemudian pindah ke Sengkara, kemudian SMA PGRI Sawalunto, sekarang udah nggak ada lagi, apa namanya, kemudian terakhir di SMA Muhammadiyah Solo ya? Solo, itu pindah, sementara orang tua masih berada di Sijunjung. Kenapa bang pindah? Ya pindahnya ya biasalah mada. Kenakalan remaja ya? Kenakalan remaja. Tapi nggak terlibat kepada misalnya kayak narkoba atau enggak. Berantem ya itu bang? Ya kadang-kadang sama guru kan. Waduh. Guru nggak cocok, ya keras berantem gitu. Kadang-kadang ya. Pemberontak dari kecil ya? Apa nah mungkin. Jadi seperti itu. Nggak cocok atau kadang-kadang masuk kelas tuh buku diletakkan aja di dalam kelas. Mungkin pada saat kalau saya ingat kembali, saya retrospeksi kembali, ada mungkin saya mengalami kejenuhan. Hasrat yang tidak tersalurkan. Bayangkan kelas 6 udah hidup dari jam 8 pagi sampai jam 12 itu kelas waktu SD ya. Kemudian ditambah dengan SMP seperti itu juga. SMA saya mengalami titik jenuh. Jenuh kayaknya hasrat penyalurannya nggak cukup. Nggak cukup. Ekstrakurikuler nggak ada kan itu. Berbeda dengan daerah-daerah urban, daerah-daerah kota. Yang maju gitu ya. Ada sisi lain dari selain pelajaran, misalnya mereka dengan ekstrakurikuler dengan bakat. Lapangannya lengkap gitu. Lengkap, ada lapangan basket. Ada lapangan kita basket. Nggak tahu. Kita nggak tahu kan.
Pakai lapang basket ya paling ya pas pelajaran apa kan penjas ya. Iya, penjas. Pendidikan jasmani. Lapangan kita tuh satu lapangan semuanya bisa. Gitu. Bisa serba ada. Iya. Seperti itu. Saya mengalami titik jenuh. Oke. Titik jenuh. Ya, saya alami titik jenuh. Sekolah tuh udah malas-malaskan, berantakan itu. Berarti dari sekolah Bang udah nulis puisi, Bang? Bukan puisi ya. Waktu saya di Sengkara ini kan ada teman namanya dari daerah pesisir selatan itu. Dia satu kos sama saya. Satu kos. Dia nulis puisi. Ya puisi dalam artian ala-ala SMA lah ya, remaja. Atau mirip puisi lah. Curhat yang berima-rima. Yang disusun. Ada tersusun rapi, ada unsur-unsur musiknya kan. Ada beberapa bagian yang sudah bisa disebut puisi seperti unsur-unsur musik bunyi gitu. Dari sana kami bertengkar tuh lucu. Bertengkar kadang-kadang biasalah orang tinggal dalam satu kamar. Kadang-kadang kan ada selisih. Tidak dengan mulut, tidak sampai berantem, tapi tulis itu. Sindir-sindiran tulisan taruh di meja. Oh, dia lagi marah, nanti balas. Ini balas surat berarti? Seperti surat tapi lewat kata-kata puitis ya. Oke. Ungkapan perasaan lah ya. Itu kayak chat tapi versi ini ya, versi kertas. Ya, versi kertas nanti dia taruh di atas meja. Udah baca, dibalas. Oke. Salah satunya kan itu bakat yang terpendam. Bakat ya, keinginan yang tidak ada. Orang yang memberitahu, oh ini jenis tulisannya puisi, ini cerpen, ya ala-ala kami lah gitu. Karena nggak tahu juga ya, kita waktu keterbatasan fasilitas. Zaman-zaman itu, zaman abang di atas saya lagi malah. Kalau saya malah yang nggak tahu ada puisi itu nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena nggak ada yang ngasih tahu juga gitu ya. Bang, berarti masa SMA, abang dulu nulis surat-surat cinta juga nggak sih? Surat cinta. Cinta pernah nggak ya? Kayaknya pernah juga lah ya, pernah ya. Yang 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat harus dibalas gitu ya. Disemprot dengan apa kan? Parfum. Wangi gitu. Kertasnya zodiak. Iya. Kertas bunga gitu ya. Kertas bunga kan disemprot lagi kan. Itu sama teman kan. Berarti sempat ya itu ya? Jadinya malah sama teman yang itu. Oke. Lucu ya kalau dulu ya Bang ya. Sampai SMA di Solo terakhir berarti. Terakhir SMA Muhammadiyah. Lalu abang pindah ke Jogja. Jogja tahun 98. Selesai SMA kan bingung kan. Pada saat itu kan ekonomi kan pada kolap semua ya. Krisis moneter ya. Iya, krisis moneter. Soal itu runtuh gitu ya. Iya. Lalu saya sempat kerja di tambang dulu kan. Di daerah saya namanya di daerah Bukit Bual itu kan ada tambang rakyat buka gitu kan. Tambang batu bara. Batu bara. Sempat kerja di sana 1 bulan. Saya berpikir juga, saya nggak mungkin akan menghabiskan hidup saya sebagai penambang. Akhirnya saya ngomong sama orang tua, saya ingin pergi dari kampung. Merantau. Apa saya itu kan kalau orang Padang, orang Minang, papa itu kan apa, bapak apa, ayah lah, ayah atau apa itu kan bilang, dia kelakuan saya SMA ini dia kurang yakin, kamu mau kemana? Apa gak jadi preman? Nah dia jadi begal gimana gitu kan. Akhirnya saya keras juga, saya pokoknya berangkat. Saya minta izin, kalau saya nggak dibolehkan saya akan pergi. Umur berapa itu Bang? Tamat SMA umur 18 lah. 18? Abang merantau 18 tahun? Ya, 18 tahun itu. Apa yang ada di kepala abang waktu itu? Ya, pertama suntuk ya, bosan dengan kondisi kampung ya. Kemudian kultur juga mempengaruhi. Kultur bahwa usia-usia segitu harus keluar dari kampung. Entah itu mau melanjutkan kuliah misalnya di Padang, tempat-tempat terdekat atau ke Jawa. Nah, kemudian teman-teman itu kan abang-abang yang pulang dari rantau tiap hari Lebaran itu kan cerita gitu ya. Yang dibawa enaknya doang. Enaknya aja kan. Nah, ini rokok kata dia kan. Kaya gitu pulangnya. Kelihatannya kan rasa penasaran. Sudah. Akhirnya bapak saya apa saya itu ngizinkan. Oke, kamu boleh berangkat.
kamu berangkat ke Jogja saja. Kakak saya, uni saya itu ada kuliah di Jogja waktu itu. Oke. Dia sarankan, udah kamu ke Jogja saja. Diantarkanlah saya ke terminal Kiliran Jauh gitu. Pakai bus berarti dulu? Ya, 998 itu. Oke. Di daerah Sijunjung. Nih duit buat transport, ini buat makan, nih rokok 1 bungkus. Kau laki-laki, berjuanglah, mau mati aja di jalan. Dia gue kayak gitu aja kan. Dan orang Minang Iya, orang kayak Minang gitu, merantau ya. Iya, Rantau nekat lah gitu. Tahu ya. nekat. Ya. Udah dicarikan bis Handoyo waktu itu kan, bis Handoyo. Nah, saya kan orangnya bandel, Mada, kalau istilah orang Mada tangka lah. Bisnya saya dibelikan tiket Handoyo, ada bis apa namanya ya, Giri Jaya kalau nggak salah. Saya tukar sama agen, saya mau naik itu aja. Kenapa? Ya, bisnya lebih bagus. Lebih bagus. Lebih bagus kan? Udah pindah. Gak tahu dalam perjalanan tuh bis tuh mengalami rusak. Dia kan AC kan, itu rusak di Jakarta. Kakak saya sampai bingung. Seharusnya nyampe 2 hari ke Jogja. Sama Handoyo harusnya. Harusnya Handoyo, udah ditemui agen segala macam di Handoyo itu dicari, saya belum nyampe kan. Waktu itu belum ada HP kali ya? Belum ada HP. Telepon wartel lah gitu kan. Wartel ada, termasuk wartel yang dimasukin duit, kalau nggak mau itu dipukul keluar duit. Aduh. Kakak tuh bingung. Sampailah saya di Jogja 4 hari perjalanan. Bis itu juga nyusul turun di Semarang saya dipindahin lagi, dan itu pengalaman pertama saya pergi jauh tanpa didampingi siapapun. Gimana rasanya waktu itu Bang? Karena kan otomatis kayak apa ya, jadi tujuannya kan nggak sesuai yang awal. Iya. Takut hilang nggak waktu itu? Nggak ada kecemasan itu, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada cemasnya, biasa aja lah kan. Ya udah gitu kan. Ya udahlah gitu. Ya udahlah, udah biasa lah. Juga di kampung pergi kemana-mana itu kan udah biasa, tapi kan daerah misalnya Kerimba, lagi orang tua saya juga mendidik untuk berani. SMP misalnya, kelas 2 SMP dulu saya disuruh untuk pergi ke Padang sendiri, ngantarin beras kakak saya yang waktu sekolahnya di SMA di Padang. Bekal. Dari kecil tuh saya udah diajar berani sama orang tua saya. Ini kan berbeda misalnya dengan saat ini, kalau saya lihat ya ada kemenakan saya tuh terlalu kecemasan orang tua itu berlebihan. Karena ini kali Bang ya, kalau dulu tuh orang kayaknya nggak takut, nggak ada apa ya, kalau kejahatan kayaknya ada juga Bang. Iya, ada. Malah lebih serem kayaknya dulu. Lebih ganas. Iya. Kayak di sini ada terminal lintas Andalas ya. Di Padang ini ada, sekarang udah nggak ada yang dekat. Apa sekarang jadi plaza itu. Plaza Andalas. Tuh. Itu ganas dulu. Iya. Orang-orang terminal tuh lebih apa? Cuma nggak tahu, orang tua dulu itu lebih mendidik anaknya untuk berani. Lebih percaya kayak. Percaya untuk ya kalau hilang lah, nanti dicari kan. Kalau mati dikuburkan kan, itu setelah orang tua dulu kan. Iya, kalau hilang dicari, kalau mati dikuburkan kan itu. Keras, tapi bukan berarti mereka nggak peduli. Iya, betul. Mereka peduli, tetap ya, diperhatikan. Itu salah satu bekal yang diapa sama orang tua saya kan. Yang bikin mandiri ya Bang. Mandiri. Bang, Abang sampai di Jogja. Otomatis tuh nggak langsung bersentuhan dengan sastra di Jogja dong. Karena kan dari Sijunjung juga berangkat bukan sebagai seorang penulis kan gitu. Emang perantau anak muda yang nekat lah gitu. Itu gimana ceritanya Abang akhirnya bisa masuk ke iklim atau lingkaran seniman Jogja lah waktu itu? Jadi saya sampai di Jogja 98 itu kan nggak langsung kuliah. Ya. Karena tujuan saya bukan kuliah. Tujuan saya, orang tua pun masih meragukan saya bisa kuliah atau enggak karena kenakalan saya. Tuh. Apalagi ekonomi juga lagi kacau. Saya juga ada kuliah beban. Nah, 98 saya nyampe di Jogja, dititipkan sama tempat orang kampung, sama kakak saya kan, di aktivis 98 di sana kan. Di situ memang anak aktivis lah. Dikontrakan anak-anak PI itu. Di sana saya 1 minggu, saya kan bingung. Saya pergilah ke jalan.
ke jalan di pertigaan Yayan Sunan Kalijaga, sekarang UIN kan. UIN. Saya kenalan sama orang-orang jalanan sana. Saya kenalan sama penjual koran, pengamen, sama tukang beca. Lalu diajak saya jualan koran. Oke. Ya saya jualan koran aja, nggak ada aktivitas kan. Pagi kami jualan dari jam 5 subuh sampai jam 7 lah, aktivitas biasa kan. Nah, doa kami para penjual koran itu kan, supaya Soeharto mati. Koran lari itu kan gitu. Lawa ya. Jadi beritanya booming gitu ya. Booming kan, laris. Koran lari itu gitu. Itu tiap pagi saya baca tuh. Dan dulu koran jadi kebutuhan banget sama orang. Sama kayak smartphone sekarang lah Bang ya. Iya. Apalagi KR ya. KR di Jogja itu dari tukang beca sampai profesor baca KR. Iya. Gila, luar biasa tuh koran itu. Akhirnya saya sempat kerja di KR juga, nanti saya ceritakan itu. Oke. Lanjut Bang. Di sana aktivitas itu, kemudian pulang sana saya biasa diskusi dengan aktivis-aktivis itu kan. Aktivis tentang politik, kami dengar radio, kemudian dia buku-buku mereka banyak. Iya, kalau Jogja buku banyak. Banyak kan, buku-buku filsafat, dikasihkan Dunia Sopi. Bahkan saat itu saya dipinjamin buku Manusia Utama, Pramudia. Pramudia masih dalam bentuk fotokopi itu. Sama salah satu tipis kan, kasih buku, hati-hati bacanya. Ini waktu Orde Baru dilarang. Ya. Saya baca itu yang Pramudia Anantatur itu. Menarik kan di sana. Di sanalah dunia membaca semakin terbangun, ditambah dunia gagasan, dunia bagaimana bersikap kritis kan itu. Dan itu di lingkungan yang emang hidup Bang ya. Hidup. Lingkungan yang emang hidup ya. Dan enaknya itu kan mahasiswa di sana itu, kakak-kakak itu, mas-mas itu ya, Kang Mas itu, dia menghargai. Iya. Dia menghargai meskipun saya dari kampung, saya jualan koran. Dia tidak menjatuhkan, dia memotivasi, memfasilitasi bacaan, bacaan. Bahkan saya diajak ikut PII, diajak sampai saya jadi pengurus juga itu. Pokoknya diajak diskusi, kita bicara didengarkan. Ya bahkan kalau misalnya kita, ini kan mahasiswa nih, beda kastanya gitu ya. Tapi ternyata sesuportif itu iklimnya di situ ya. Itulah yang menariknya di Jogja itu kan. Dia menghargai. Anak dari kampung juga nyampe di sana jualan koran. Tapi saya diajak diskusi. Disuruh baca gitu ya. Disuruh baca, dia dengar juga, dia perhatikan dan tidak pernah menyalahkan gitu. Dia dengar. Dan cara mereka untuk mendidik itu tidak langsung menyalahkan. Setelah diskusi misalnya kan, dia kasih buku. Kamu baca ini. Kalau kelihatan kurangnya dikasih asupannya. Biar kita nemu prosesnya kan gitu. Itu menarik ya kan sama tuh. Jadi saya hidup di jalanan, bergaul dengan orang-orang jalanan. Saya juga bergaul dengan orang-orang intelektual lah. Iya, pemikir-pemikir muda ya. Iya gitu. Masuklah saya belajar dari berbagai sisi kehidupan. Kadang-kadang saya main dengan orang-orang jalanan, dengan tukang beca gitu kan. Dan aktivitas itu yang bikin stimulus menulis Abang. Banyak dari diskusi-diskusi gitu nggak? Cerita menulis ini bangkit lagi ketika Damhuri. Damhuri Muhammad. Ya, cerpenis. Abang kita juga kan. Dia kan kawan satu kelas dengan abang-abangku yang orang kampung ini kan, Bang Taufikur Rahman. Dia sama-sama Man Kota Baru. Iya. Bang Damhuri datang ke Jogja, udah 99 ya. Dia kan rencana mau ngambil S2. Ya. S2 di filsafat UGM sama UIN kan. YIN. Sampai di sana dia tanya, "Kamu ngapain di sini?" Jualan koran. Dia bilang jualan koran tuh, dia ikut juga. Ikut. Ayo aku mau ikut juga kata dia kan. Ikut, dia belum daftar kan karena pendaftaran belum buka. Ikut jualan koran sama dia kan bareng. Nah di sana dia nanya, "Kamu nulis?" Pernah dulu waktu SMA. Coba kamu nulis lagi, liatin tulisanmu. Liatin. Dimotivasi lah di sana oleh Bang Damhuri kan. Ya diomong gini, nanti kalau kamu kuliah kamu masuk teater kata dia kan.
dia kan dulu ikut teater juga di waktu di Yayan Imam Bonjol kan. Udah kamu masuk teater gini. Nah, di sana dia memotivasi saya untuk menulis. Sejak itu saya mulai belajar menulis kembali kan. Berarti abang kita tuh yang ngingatin lagi lah istilahnya. Ngingatin. Tambah memang lingkungan kontrakan itu memang anak-anaknya penulis juga. Penulis, dan sebenarnya iklim yang ada di sekitar itu benar-benar mempengaruhi kita. Mempengaruhi. Lingkungan itu kan mempengaruhi kita. Makanya kayak di Sumbar atau di Padang itu sebenarnya kita perlu banyak ruang-ruang yang kayak begitu biar ini semangatnya kebangun lagi kan, Bang. Kita kan perlu membangun sebuah iklim kan. Iya. Iklim. Ketika iklim itu ada, ruang itu banyak. Ya akan berpengaruh. Orang yang tidak mau menulis, tidak mau membaca akan membaca kan itu. Ya lama-lama akan terpengaruh. Akan gitu terpengaruh ya, kan. terpengaruh. Itu kan trendsetter yang bagus lah ya. Kita membuat tren, ya sebenarnya tren ya. Tren ini kan lebih daripada misalnya tren-tren yang sifatnya lebih kepada style life atau gaya hidup gitu ya. Yang sifatnya temporer lah, sebentar gitu. Gaya hidup yang lebih intelektual. Tuh, gaya hidup yang intelektual lah. Tetap ngopi tapi nulis. Tetap ngerokok tapi nulis gitu. Diskusi nulis. Gitu ya. Ujung-ujungnya ke sana. Stefa ya kayak itu lah, ruang-ruang kayak gitu bagus. Di Padang kan bermunculan. Jadi di Padang ada Stefa yang sering memfasilitasi untuk diskusi-diskusi gitu. Bang, itu kan dari proses kepenulisan itu, awal-awal abang emang ini kan udah nulis nih, tulisannya jadi, gitu kan? Itu kemana bang lempar waktu itu? Lempar waktu itu saya belum melempar kemana-mana kan. Nggak tuh. Lebih kepada saya nulis dulu. Kebiasaan menulis. Sebelum tidur saya harus nulis. Sampai kuliah pun saya kayak gitu. Sampai semester berapa ya? Dari 99 sampai 2001. Itu habit yang dibangun ya? Iya, dibangun. Kebiasaan menulis itu emang harus dibangun. Dibangun juga. Saya nggak penting pada saat itu bagus atau tidak kan kertas itu. Berarti pakai tangan dulu? Ada pakai tangan, ada mesin ketik. Dulu kalau karena pinjam mesin ketik teman kan. Saya kalau pakai tangan nggak kuat bang. Nggak kekejar sama otak saya. Apa gitu ya. Padahal lebih bagus loh itu. Iya sih. Arafat Nur juga kayaknya tuh dia nulis novel tuh pakai tangan dulu. Pakai tangan. Katanya lebih lebih matang pemikirannya. Membangun, kalau saya sih ke daya ingat kita. Iya, lebih kuat gitu. Lebih kuat gitu. Bang, berarti kan itu abang nulis terus dikumpul-kumpulin dulu. Dulu ngirim ke media juga nggak bang? Enggak ada. Enggak ya? Enggak ada. Nah, pertama di media itu saya udah kuliah. 99 ya bang? 99 saya kuliah di hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kan, UMY. Ya, UMY. Saya kuliah, saya masuk teater, kemudian saya terus menulis. Tahun 2000 saya coba kirim ke majalah kampus. Nuansa. Itulah posisi pertama saya dimuat di media kampus. Media kampus, majalah kan. Setelah itu akhir-akhir tahun 2000 kan ada cyber sastra tuh. Iya, gerakan digital sastra waktu itu ya. Di internet. Cyberpunk. Ya, yang kayak gitulah. Saya tertarik tuh. Masukin sana, saya pergi ke warnet sambil baca-baca yang kadang-kadang loadingnya harus bawa bantal juga kan. Lemot. Iya, ya, ada bukannya Internet Explorer sekarang yang udah nggak ada lagi kan. Udah muter-muter. Ya muter-muter lagi sih. Saya ngirim sana. Kemudian saya ikut milis Yahoo Group namanya kan. Ada di Yahoo Group itu kan ada milis penyair macam-macam kan. Saya juga baca-baca tulisan orang-orang sastrawan eksil yang di Prancis kayak Sovereign ID dan segala macamnya kan. Bang, itu kan berarti awal perpindahan sastra cetak sama sastra digital waktu itu. Iya, itulah awalnya. Itu gimana, Bang? Itu pasti setiap perubahan itu kan pasti ada gejolak-gejolak. Ada. Itu gimana tuh? Kontroversial itu. Iya. Sampai orang-orang bilang itu sastra sampah. Sampah. Tong sampah ya. Orang terus lagi ya penggeraknya kayak misalnya kayak Saud Situmorang dan Atpahani kan gitu. Kemudian siapa lagi? Mbak apa?
lupa gue, dia lebih sering nulis haiku itu. Nanang Suryadi juga, Mas Nanang. Orang tuh terus sampai ada bukunya, salah satu bukunya esainya itu, esainya judulnya Cyberpunk, sastra cyberpunk itu, editornya Saud Situmorang. Itu ada kritikan dari kayak dari Hamadun Yosihar Panda gitu. Ya sesuatu yang baru kan nggak diterima orang pada saat itu. Tapi pada perjalanan waktu, ya dunia akan beralih kepada sastra siber itu sendiri. Dan itu jadi pionir akhirnya, ya jadi pionir. Nah, itulah kebiasaan. Dan saya udah tertarik di sana, saya bermain di ranah itu tuh. Bukan berarti saya nggak pernah dimuat di koran cetak, tapi itu tujuan saya bukan menulis di cetak juga kan. Dari tahun 2003 itu, puisi saya dimuat di Jawa Pos. Tapi saya bukan mengirim ke Jawa Pos. Gimana tuh? Ceritanya gini, ada waktu itu IRA ya, instansi Amerika ke IRA ya. Jadi penyair Dewan Kesenian Jawa Timur bikin agenda untuk menulis puisi peduli IRA. Diundanglah para penyair itu kan, diapakan ke siber bersastra. Lalu dia masuk ke email saya kan, email di apa itu kan, di web itu saya kirim saya, tujuan saya 2 puisi itu saya kirim untuk acara. Dari sekitar berapa 2000 entah 1500 pada saat itu dipilihlah yang akan dibacakan dan yang ditampilkan sekaligus ditampilkan di koran Jawa Pos. Berarti ini kayak ada lomba. Kalau buku istilahnya penerbitnya lain sebenarnya gitu. Bukan lomba sih, semacam aksi peduli, aksi peduli mengundang gitu kan. Di sana dulu di Cyber Sastra kan saya kan termasuk rating tertinggi ya. Bukan kalau masalah bagus saya nggak ngerti ya, cuma paling banyak dibaca, paling banyak dikomentari kan itu, yang diminati lah gitu. Untuk didiskusikan, untuk dibaca kan. Itu ada puisinya Tuhan Telepon Aku Dong itu. Itu buku pertama, Bang? Itu buku pertama. Itu yang saya jadikan yang saya jadikan judul buku. Itu tahun 2004. Jadi ketika itu kan ada teman dari penerbit dari Indramayu. Teman-teman mahasiswa Indramayu bikin penerbitan. Nah, mereka kan tahun 2003 saya kan menyutradarai mereka kan, pertunjukan 5 kota kan. Teater mau dibawa sepatu. Nah, dia ngomong, "Pak Sud, sini puisi-puisimu kamu terbitkan." Kami terbitkan. Oke, ya aku kasih aja kan. Aku ambil puisi-puisi dari Cyber Sastra itu kan. Lalu apa ini judulnya yang bagus? Udah, kalau kamu mau laku kasih judul Tuhan Telepon Aku Dong aja. Waktu itu udah mikir kalau kamu mau laku, berarti udah mikirin industri dong waktu itu. Saya mikir juga di sana. Ya, aku kan itu kan, karena alasan saya ini banyak rating lah ya, rating ya, masalah bagus saya nggak ngurus gitu ya. Ada banyak peminat lah. Gitu. Dan ternyata cetak 2 kali, satu kali terbit 2000. Untuk puisi di tahun itu udah gede banget. Wah, gede, sampai 4.000 loh itu. Udah gede banget. 4.000 kan gede. Sampai saat pun sekarang pun kayak gitu juga. Untuk 1.000 SM Plus saja susah lah. Ya itu buku pertama. Dan itu Abang fokus di Cyber Sastra waktu itu. Nah, Cyber Sastra ini bentuk perlawanan juga nggak sih, Bang, terhadap dominasi sastra cetak gitu? Iya, sastra koran terutama. Sastra cetak koran lah. Iya, cetak koran. Itu salah satu perlawanan ya. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, redaktur punya selera. Itu pertama. Kemudian kadang-kadang redaktur di koran bukan orang sastra. Dan punya teman. Wartawan. Kadang-kadang wartawan di sana diangkat jadi redaktur. Redaktur sastranya kayak cerpen, puisi, esai kan. Nah, kadang-kadang dia kan lebih kepada nama terkenal. Pertemanan. Kemudian suka-suka dia, selera. Itu yang terjadi, makanya
Sementara di cyber sastra sendiri itu beragam. Puisi-puisi misalnya kayak haiku kan jarang. Iya. Diterbitkan puisi-puisi realisme sosialis gitu kan. Itu kan jarang. Ataupun puisi-puisi metafor-metafor yang tidak arkaik lagi saya pakai kayak telepon kan. Telepon kan bukan arkaik lagi kan. Iya. Udah ketinggalan lagi ininya kalau ya. arkaik kan masih Sagara kan, Mentari kan gitu. Saya pakai telepon. Saya kirim di koran kan belum tentu dimuat kan. Iya. Karena telepon mungkin nggak puitis kan gitu. Iya, tapi yang menarik sebenarnya kayak Mas Jokpin misalnya kan, dia juga pakai diksi-diksi yang kayaknya kalau di koran, kalau dipakai standar waktu dulu juga nggak bisa kayaknya ya. Nggak. Kayak sekarang lebay, enjoy kayak gitu kan bukan sesuatu yang puitis lah. Enjoy apalagi, santuy kemarin ada becak santuy kalau Mas Jokpin. Dan abang pakai diksi-diksi yang tidak pakai standar koran berarti waktu itu juga ya? Iya, sebenarnya kita sudah dilakukan, hal itu sudah dilakukan oleh Khairil. Khairil Anwar misalnya. Khairil Anwar, kita lihat diksi-diksi, pilihan diksi dia. Es krim, Coca-Cola kan. Merek malah. Merek kan. Itu kan terlalu pop art. Pop art gitu kan ya gitu. Coca-Cola. Iya. Bahasa sehari-hari, memberi daya hidup pada bahasa sehari-hari. Nah, kecenderungan pada saat itu banyak ya mungkin karena redaktur puisi atau sastra pada saat itu tidak berlatar dari sastra ya. Kadang-kadang dia wartawan, kebetulan suka sastra atau beberapa kali pernah nulis puisi kayak gitu. Ya, karena udah lama kerja di koran itu, di yang koran udah itu, waktu karirnya ke sana gitu. Kalau yang misalnya medianya cukup besar, oke lah dia bisa bayar redaktur tamu kan. Iya. Media yang enggak gimana? Ya susah juga Bang. Susah kan? Serba salah juga gitu. Iya. Kalau kita berharap mereka punya standar yang berbeda ya industrinya juga kadang-kadang nggak cukup kuat untuk menopang itu ya Bang. Seperti itu yang terjadi. Sementara pengaruh saya membaca, terutama di ruang-ruang cyber atau gerakan atas angin ya. Iya. Bukan gerakan bawah tanah ya, gerakan atas angin. Internet ya. Internet gitu. Saya menemukan diksi-diksi yang baru, misalnya segar, gitu, milis. Pada saat itu saya sudah berpikir, kenapa toh harus memakai diksi-diksi yang arkaik untuk dibilang sebuah puisi kan itu. Kalau penyiar-penyiar luar kayak Bukowski, Charles Bukowski, itu lebih ngeri lah. Lebih gila lagi. Nah itu, cyber sastra memberi ruang seperti itu bagi saya kan. Dan itu lebih bebas. Lebih merdeka sebenarnya. Tidak terlalu bermain banget pada rima-rima metafora kan gitu. Itulah apanya kan. Bang, abang kan di Jogja berapa tahun Bang? Sebelum balik? Kalau saya dari 98 sampai 2012 itu berapa ya? 14 tahun ya? Iya, 2012. Iya. 14 tahun. 14 tahun. Titik apa yang akhirnya bikin abang balik lagi ke Si Junjung malah? Sementara di Jogja secara iklim, secara penghidupan itu lebih menjanjikan Bang, ya kan? Pasti lebih menjanjikan lah. Orang di sana tuh menghargai. Kalau kita bikin acara buku ya orang akan beli. Kalau di sini kita bikin acara buku minta gratisan. Kenapa Bang balik lagi? Saya mengalami puncak atau titik kulminasi jenuh ya. Saya pengen suasana baru. Jadi usai saya ikut waktu itu kan diundang ikut festival penyair internasional ya, What is Poetry kan. Itu penyair dari 5 benua. Besar. Itu di mana? Di mana itu Bang? Acaranya yang itu pas saat itu di Indonesia, saya di Malang kan. Oke. Itu ada dari Afrika, ada dari Eropa, Amerika ada kan, Asia, kemudian dari Australia, yang penyair-penyair memang pilihan gitu, kontemporer lah. Setelah acara itu
saya mampir Jogja, saya jenuh. Ya namanya manusia ya. Iya. Alam itu Udah sampai di puncak pencarian lah kayaknya ya waktu kayaknya itu. ya mungkin salah satunya proses kayak gitulah. Padahal ya bukan apa-apa kan, lagi berkibar. Karena udah di lingkaran yang sama mungkin. Teman-teman juga udah kayaknya di level yang di sama lah gitu. Kalau mau cari ke atas lagi udah jenuh lah gitu. Itu yang bikin abang pulang akhirnya. Saya pulang pengen mencari ruang baru dulu. Sebenarnya pulang ke Sijunjung itu kan persinggahan sementara. Saya pengen abis ini mau mencari daerah baru lagi. Rantau yang baru lagi? Rantau. Atau di Sumbar? Bisa saja di Sumbar, tapi pada saat itu keinginan saya bukan di Sumbar. Iya, di rantau baru lagi dong. Rantau baru lagi, saya pengen malah keluar. Iya. Entah itu di Eropa, atau jadi TKI di Arab, Belanda lah gitu ya. Atau di Belanda jadi TKI di Arab kan. Kalau eksil nggak mungkin lah saya eksil ya. Di TKI di Arab jual kain bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia kan gampang. Itu. Tapi pulang akhirnya ke Sijunjung. Sijunjung dulu istirahat. Akhirnya istirahat. Nah, saya pulang, apa saya meninggal. Papa saya meninggal. 3 bulan setelah saya pulang itu papa saya meninggal. Di sana saya ya juga mengalami sedikit guncangan ya, karena orang yang paling ngerti. Ya pastilah. Yang ngerti dengan dunia saya, yang mau mengerti. Sebenarnya dia nggak paham betul ya dunia yang kayak gini. Yang menerima lah. Yang menerima. Menerima segala kenakalan segala, gitu. Ya orang tua lah bang ya. Orang tua dan nggak pernah dipukul meskipun dia militer, nggak pernah dididik secara militer kan gitu. Atau guncangan seperti itu yang membuat saya di kampung. Akhirnya saya putuskan saya coba di kampung lah. Seperti apa sih kehidupan? Patah semangat merantau nggak waktu itu? Semangat merantau sempat 2013 saya coba ke Malaysia. Kebetulan kan ada saudara-saudara pemilih saya kan banyak di Malaysia. Tapi nggak ada semangat saya di Malaysia itu. Iya sih. Kehidupan sana beda gitu kan. Ya orang cuma kerja makan itu aja kan. Ya walaupun gajinya lebih gede ya. Lebih gede kan. Tapi hidup bukan soal itu aja. Bukan soal itu kan. Orang kan saya lihat misalnya diajak sama saudara-saudara itu ya. Kalau malam itu aktivitasnya kuliner. Kuliner, wah ini berlemak badan saya nanti kan. Pulang-pulang udah 2 kali lipat. Iya. Gitu. Bang, itu kan kehidupan dari Jogja yang udah hidup lah secara iklim, secara industri. Abang pulang ke Padang dan itu balik lagi ke Sijunjung yang ya harus kita akui itu jauh banget lah kalau iklim kesastraan kayak gitu. Itu apa yang Abang lakukan akhirnya? Penyesuaian seperti apa yang Abang lakukan? Itu yang dialami semacam geger budaya ya. Perubahan ruang yang itu sangat besar. Itu kontras banget. Kontras. Berbeda misalnya dari saya masih remaja datang ke Jogja. Iya. Itu kan spiritnya lebih beda kan, pencariannya, tantangannya. Di sana saya mengalami ya, saya biasa hidup di ruang yang plural. Iya. Sekarang saya itu pertama dari sosialnya ya, plural. Kemudian saya hidup berpindah ke ruang yang atau migrasi ke ruang yang homogen. Iya. Ini nggak sebentar ya. Dan itu nggak mudah. Nggak mudah masuk sana. Dengan pola orang yang telah lepas dari persoalan hidup diukur dari berapa uang di kantong atau apalah arti Sumatera tanpa 501 kan. Iya. Kalau sendalnya Indian itu. Iya, Indian. Masih kan Lili Indian kelasnya di atas. 501. Sini kan itu kan 501. Saya harus hidup kembali ke ruang seperti itu. Sementara ketika saya di Jogja sudah bisa melepaskan itu kan. Iya. Udah melepaskan eksistensinya lebih eksistensi pemikiran di sana. Pada ranah-ranah ruang-ruang kan. Bahkan dari rokok pun itu bisa menunjukkan kita dipandang lah tuh. Gini. Rokok misalnya rokok murah dengan rokok yang memang GP Surya gitu ya.
kayak Sempurna. lah ya. Iya. Nggak bagus ya jual nanti merek ya. Orang bayar lah sama saya nanti kan. Iya, iya. Kita sebut yang mahal ya. Iya, iya. Mahal. Ya kelas mahal dengan murah. Ketika kita banyak bicara, ngobrol di warung kopi, dia lihat rokok kita. Rokokmu cuma itu, jangan banyak ngomong. Aduh. Itu kalau di kampung. Sementara kalau di Jogja orang nggak peduli apa pakaianmu, apa yang kamu rokok. Orang nggak peduli si dompetmu, Enggak. tapi orang peduli si otakmu ya. Isi otakmu. Bahkan orang-orang yang memang teman-teman saya waktu kuliah di Jogja itu kaya-kaya ya dia. Dia pergi ke kampus naik ontel. Naik ontel berpakaiannya kayak gembel aja. Habis itu sekali waktu saya diajak ke rumah dia, kaget lah saya. Wah, rumahnya kayak gedong. Itu jadi orang sudah tidak terlalu menonjolkan kepada artifisial lah ya. Pada dandanan, pada laga lah kan kalau orang nggak lagi pada rancak di Labuan. Iya. Nah, kemudian saya balik ke kampung. Nah, di kampung pada saat itu lagi booming tambang emas. Waduh. Di mana- Itu udah beli kulkas, beli musik lebih daripada keras-keras, mobil, kendaraan gitu. Kalau lagi emasnya meledak, mobil kan. Itu udah perang deras-derasan musik tetangga itu, Bang. Iya. Kalau kamu mau lebih riset lagi, riset istilahnya nggak wow gitu ya. Kamu coba cari tanya sama LC tahun-tahun itu. Aduh. Tahun 2012. Tukang karaoke lah di sini kan. Iya. Pemandu karaoke. Ya, pemandu karaoke. Tanya tuh, kalau ada orang dari si Junjung, Bos-bos tambah. bos tambah kalau lebih layani. Boy misalnya dari sini kan. Saya dari Mas Sama misalnya. Oh enggak lah, bos tambang aja lah. Ditinggalin itu. Itulah pameo yang terjadi pada saat itu kan. Ya, sawerannya kan lebih Itu banyak. 2012 2014 itu, Bang. Ya akhir 2000-an kan udah mulai tambang. Iya. Nah, pas saya pulang itu tuh lagi booming banget. Orang sudah mau ngukurnya orang dengan uang aja kan. Bagaimana kita akan berbicara kan? Iya. Nah, konstruksi masyarakat, konstruksi sosial untuk daerah saya itu masyarakat masih pada tahapan manusia bekerja, uang dan pasar. Iya. Belum pada tahapan manusia bekerja, uang pasar dan melahirkan kebudayaan. Iya. Seperti daerah-daerah perkotaan atau daerah lain kayak Payakumbuh kan udah bisa kayak gitu ya kalau kita lihat perkembangan masyarakat. Nah, itu yang terjadi. Lah, kamu berhadapan dengan dunia Abang. seperti ya geger lah kan. Panik kan. Shock kan ya. Itu. Tapi itu tantangan bagi saya. Iya. Saya jadi hampa, saya jatuh, saya depresi. Oh, kalau kayak gini saya nggak akan pergi merantau lagi. Di mana saya jatuh, saya akan berdiri di sana. Orang Minang banget. Nah, ya. Saya di mana saya terjatuh, di sana saya akan berdiri. Oke. Di sana saya akan tegak kembali. Dan itu perjuangannya nggak sebentar. Berapa tahun dia tuh. Nah, di sela-sela kejenuhan saya itu, misalnya 6 bulan di kampung, saya pergi lagi ke Jogja atau ke daerah-daerah lain. Ya untuk menggelandang lah gitu. The refreshing lah. Refreshing. Kalau kata anak sekarang tuh healing. Gitu. Biar jalan-jalannya jauh-jauh lah gitu ya. Penyegaran. Itu saya lakukan. Pada akhirnya 2019 saya coba masuk lagi ke jurnalistik. Karena di kampung kan punya harus ada status sosial. Iya dong. Kamu ngaku penulis, orang nggak penulis Nggak tahu, Bang. Nggak tahu dia kan. Tapi kalau wartawan tahu. Tahu kan. Tahu. Nah, masihlah saya wartawan. Saya carilah media yang memang saya orangnya kan nggak bisa dikekang kan gitu. Tapi ketika saya dikasih kepercayaan, saya akan menunjukkan maksimal kinerja saya. Maka saya pilih kebetulan nomor 1 kan maknai orang yang Nazrul Azwar yang bergerak di kebudayaan juga. Berarti sekarang Abang jadi bergabung sama media lokal. Korespondensi namanya itu ya. Reporter. Iya, reporter di Sijunjung kan. Iya, termasuk yang ngurus kabiro lah itu. Iya. Di sana saya juga tidak membatasi, harus sekedar saya konsentrasi lagi ke jurnalistik. Alhamdulillah 2 tahun ini 2021 sampai 2022
saya dapat gratis kan Oke. dari Rainforest Journalism Fund Blizzard Center kan. Ya levelnya kalau orang bilang ya Internasional lah gitu ya. internasional lah ya, jurnalis internasional. Orang Indonesia kan kayak gitu ya. Udah go internasional lah gitu. Internasional dibayar pakai dolar kan. Iya. Ya itu salah satunya gini. 2019 sampai saat inilah saya konsentrasi di jurnalistik. Ketika saya berkonsentrasi di satu sisi, satu bidang, saya akan total di sana. Ya alhamdulillah misalnya ketika saya konsentrasi 2020 saya misalnya menang karya jurnalistik Pak Malayu. Meskipun saya dari media kecil lah gitu. Saya bersaing dengan teman-teman media besar kayak Kompas itu. Dan sekarang foto juga. Dan sekarang abang udah dapat ritme baru lah. Ya. Udah, kalau boleh dibilang ya udah dapat lah nyamannya di si Junjung gitu ya. Mau merantau lagi? Kalau sekarang apa sih ya? Kita kemana-mana tanpa harus pergi lagi lah. Pertama faktor usia, saya harus berwibawa. Harus jadi bijaksana. Enggak, maksudnya gini, Boy. Teknologi sudah ada. Iya. Kita bisa pergi kemana saja. Pas bangun tidur ya. Ya, dengan itu. Kemudian informasi yang dulu saya cemaskan untuk pulang ya. Iya. Ketika bacaan kurang, itu yang tidak terpikirkan tahun 2000-an itu ya. Bayangkan masuk koran kayak koran nasional jam 2 siang itu belinya di Sawalunto. Kita harus ke kota yang berbeda juga untuk dapatnya. Sekarang kita sudah ada memanfaatkan ini, dan toh kita bisa pergi kemana-mana kan, kayak misalnya aplikasi, jangan Pertamina lah ya. Kita pesan tiket udah kita pergi. Kita ada uang kita. Kenapa kita harus pergi lagi? Ya karena pengalaman itu sudah ada. Ya udah coba bertahan di kampung, hidup di kampung, tapi tidak membatasi lingkup saya di kampung. Rantau intelektualitas masih jalan. Masih jalan. Berkomunikasi dengan teman-teman di luar masih. Bang, abang, saya baca tuh puisi-puisi abang masih sampai 2020 masih di basa-basi di mana-mana gitu. Buku puisi abang terakhir tahun 2017 ya. Ada proyek buku puisi lagi nggak bang? Dalam waktu dekat gitu. Mas. Ya itulah ya. Pasti banyak dong stoknya. Makin berat itu. Pasti banyak dong stoknya. Makin kata orang ya kalau semakin banyak bajalan ini kan semakin banyak kita lihat dan itu pertimbangannya makin banyak gitu. Pertimbangannya makin berat. Iya, betul. Lebih enak misalnya saya lebih enjoy ketika masa-masa awal-awal dulu. Iya. Ya, main hantam promo aja. Tapi kan stok puisi banyak dong berarti bang. Saya dibilang produktif, nggak juga orangnya nggak terlalu produktif gitu. Apalagi saya konsentrasi ke jurnalistik ya. Saya sukanya gini, Boy. Baik di membaca pun seperti itu. Saya suka bertema. Iya. Misalnya satu tema digarap sampai habis. Sampai habis. Saya misalnya lagi senang dengan karya-karya sastra Jepang. Ya. Saya baca Jepang. Saya lagi senang sama orang-orang di YouTuber yang masuk ke tempat angker-angker ini. Iya, horor. Saya nonton. Itu saya pelajari sampai habis dulu. Dan itu jadi bahan riset untuk nulis puisi atau hal-hal lain juga nggak? Saya nggak berpikir dengan riset lah gitu ya. Makanya kadang-kadang saya lebih suka pada salah satu empiris. Orang kadang-kadang lihat cerita Aden itu enggak. Empiris ini kan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan. Iya. Orang tuh nulis yang besar-besar tuh nulis empirisnya juga karena si Pak itu nulis catatan perjalanan, ada penghargaan dari Paris kan empiris dia. Iya. Nah, ini saya simpan dulu, saya endapkan. Saya nggak pernah berpikir dengan gagah-gagahan tukang riset NGO lah ya gitu ya. yang kadang-kadang saya mangkal juga kan, yang merasa mereka yang paling pahlawan heroik gitu. Suka petani yang kecil-kecil juga heroik kok, mereka lah lebih heroik malah sebenarnya gitu. Lebih heroik kan, mereka ujung tombak kok sebenarnya gitu. Nggak makan kamu nanti kan.
Nah, saya nggak suka dengan kata-kata riset itu. Iya. Selalu menunjukkan sosok riset. Iya. Ini saat ditabung dulu lah. Kita punya tabungan dalam memori. Bagaimana ngerasakan? Iya. Sederhana gini, kita menulis sesuatu. Oh iya, saya pernah baca Muncul ini. sendiri. Iya, Ah, muncul sendiri. keluar lagi ya memori itu kan. Lalu kita cari bukunya. Iya. Untuk kita dalami ulang, baca ulang lagi. Atau Boy lagi berbicara diskusi dengan orang. Boy punya referensi. Iya. Nah ini, maka lebih baik kita lakukan, kita tanpa harus ada sebuah project, tanpa ada misalnya gini. Ngalir Itulah, aja berarti, mengalir. Bang, ya? Dan itu berguna misalnya. Sederhana begini, saya ikut kemarin lomba foto BPNB ya, tahun 2020, pelestarian nilai budaya. Saya ngeliput tentang tukang buat perahu di kampung, Oke. tukang puau di Tanjung Palu. Saya datang aja sana. Saya nggak berpikir ini akan jadi wah-wah atau sebagaimana. Nah, ketika setelah itu, setahun setelah itu adalah lomba tentang pelestarian nilai budaya. Oh iya, saya punya tabungan nih, punya stok nih. Ah, saya kejar itu. Berarti abang nih, ya udah kumpulin dulu aja mana nanti yang emang layak matang. Iya. Baru waktunya tiba baru keluar. Baru. Ya menabung itu kan bukan harus bertemu dengan dedek-dedek bank kan. Iya. Menabung itu kan segala macam, menabung pahala, menabung dosa. Menabung dosa. Menabung. Kalau pekerja kreatif ya menabung kreativitas dalam bentuk-bentuk itu gitu. Kadang saya ngeliat tuh abang kadang bikin video masuk hutan gitu. Saya merasa itu juga tabungan kreatif. Suatu hari nanti bisa jadi apapun sebenarnya gitu. Itu pengalaman-pengalaman yang kayaknya seniman harus kayak gitu ya. Karena kalau kita di dalam kamar doang, buku-buku doang, jadi harus gaul. Harus gaul dengan alam. Gaul dengan segala, dengan sisi kehidupan. Ketika kita gaul dengan segala macam orang itu, kita merasa bahwa kita hanya debu di semesta. Wah, tinggi luar biasa ya. Dan bikin kita sebenarnya lebih kaya kan bang? Kaya ya juga, dan kita tidak akan merasa kata dalam tempurung. Kita berdiri di Menara Gading kan gitu. Makanya saya penulis. Saya juga bergaul dengan orang-orang teater. Memang bergaul sama orang teater juga kan. Bikin seni pertunjukan juga. Seni pertunjukan. Saya juga masuk ke dunia fotografi misalnya. Saya juga kenal dengan orang-orang perupa meskipun saya nggak bisa ngelukis ya. Saya kenal. Saya dengan orang-orang aktivis juga kenal. Berteman misalnya dengan yang keras kayak Rahum kan, teman kan. Atau Bipen gitu. Ini dalam arti kekayaan seperti ini. Kita belajar sharing. Bertukar kayak Boy lah. Boy kan berteman dengan berbagai, kalau di Padang saya perhatikan ya Boy ya. Berusaha berteman ya. Itulah kita bertukar. Oh dia punya perspektif memandang sesuatu itu seperti apa sih? Oh dari aktivis seperti ini. Oh dari sisi orang-orang fotografi ya, yang orang yang oke-oke itu seperti ini. Oh dari sisi petani seperti ini. Oh dari preman, tukang pakang, bahkan Pak Jabat yang selalu mencari SPPD, surat perjalanan dinas, oh seperti ini. Kekayaan seperti inilah. Oh, makanya ketika kita berada pada posisi itu, saya paling nggak suka menasihati orang, karena saya nggak suka dinasihati juga. Ya kalau orang menjadi sotoy gitu ya, kecuali bukan saya orangnya apa. Ketika saya nggak tahu, saya akan bertanya. Bahkan kepada anak kecil pun, kalau dia punya kemampuan ilmu, kemana sih jalan menuju hati dia kan itu? Gimana sih cara main TikTok misalnya ya? Gimana cara main TikTok ditunjukin? Anak muda lebih jago bang. Lebih jago kan? Sama kemenakan saya tanya juga. Enggak. Tapi ketika orang tuh menjadi sotoy, menjadi apa? Saya nggak suka. Karena dunia ini luas. Dunia ini nggak sebatas pandang. Nah seperti itu. Ya bergaul lah. Apalagi bagi seorang penulis itu sangat penting. Seniman sih kayaknya emang harus kayak gitu sih bang ya. Kenapa? Seniman sih kayaknya emang harus belajar sama banyak orang sih. Banyak, iya. Di Jogja tuh enaknya seperti itu Boy. Banyak bang ya. Banyak, dan tidak ada merasa misalnya teman seni rupa lebih tinggi daripada seniman ini, teater lebih tinggi pada ini, musik lebih tinggi, enggak. Oh mereka, dia tahu, oh kamu seorang penyair. Oh kamu sudah diakui mutualitasmu. Oh kamu musisi.
sudah diakui mutualitasmu, dan kita berteman. Ya udah, di panggung itu beda, di pertemanan ya tetap sama aja. Bersama kan gitu. Dan itu sebenarnya yang kita impikan ada di Padang kan Bang ya, nah, di Sumbar. Saya berharap seperti itu. Kenapa alasan saya juga nggak terlalu, kalau nggak ada urusan penting ke Padang, saya nggak di Padang. Pak, orang Minang yang mengaku egaliter malah lebih feodal pada Jogja. Jogja itu yang feodal itu keraton. Itu diskusi di Jogja lebih aman daripada lebih aman. di sini. Kita selalu mengaku egaliter kan. Sementara Jogja tuh yang feodal itu keraton, di luar tembok keraton itu orangnya egaliter. Hidup dari berbagai. Mau apapun ya. Mau apapun kan gitu. Kadang-kadang saya lawa kan di Padang nih, saya dari Dati 2 kan. Orang tuh memandang Dati 2 ini rendah, padahal dia dari kampung juga kan. Itu kadang-kadang bikin mangkal kan. Itu alami. Itu orang kampung yang datang ke kota langsung merasa paling kota. Paling kota kan itu. Nah, seperti beda. Misalnya kalau teman-teman Jogja, misalnya daerah yang lebih kecil lah, misalnya dari Wonosobo datang ke Jogja, itu diladeni. Kalau kultur memang kita mengaku egaliter seperti ini, budaya cemong oke. Di sana saya dengan teman-teman ada juga pasti gitu. Ada. Cemoohnya tinggi, keras loh. Sekarang misalnya teman satu minum kopi, satu rokok, tahu teman Suni bertengkar. Iya. Saya nggak peduli, nanti mereka baik lagi. Iya. Karena konteks bertengkarnya itu konteks adu ini ya. Adu ya. intelektual. Tapi tidak pernah cemooh di sana, tidak pernah membunuh teman. Apalagi ya dendam sampai bunuh-bunuh karakter segala macam. Pembunuhan karakter tuh nggak ada. Teman launching buku, dia datang. Teman pertunjukan dia datang. Saya dengan Kedung Dharma Romansa tahun 2010 saya kan bertengkar keras sama dia. Yang nulis dangdut itu Bang ya? Ya, yang dangdut, yang juga pemain film juga dia kan. Iya. Orang teater juga bertengkar. Ketika saya launching 2011 buku puisi saya Manusia Utama, dia bacakan puisi saya. Padahal saya lagi nggak sapa-sapa. Itu sportivitas yang seperti itu, mental seperti itu. Tidak, bukan boleh bertengkar pada saat itu. Kita nggak cocok pada saat itu. Kita berdiam-diaman. Tapi kita nggak pernah membunuh teman. Artinya kita emang harus objektif melihat sesuatu. Melihat sesuatu. Itulah saya berharap Padang ini ya bagaimanapun Padang kan ibu kota provinsi saya, kan boleh lah kampung kita juga. Tapi mudah-mudahan Bang sih sebenarnya kesadaran itu kan kesadaran yang perlu kita bangun bersama Bang ya. Iya. Ya Abang lah sebagai Abang, juga Abang Patris, semua ada Atma dan yang lain-lain itu. Ya kita berharap sih itu kita bangun bersama sih gitu Bang ya. Karena kalau salah satu program kayak gini juga itu untuk apa ya? Kebersamaan yang kita bangun. Karena udah saatnya kita nih nggak suka nih Jawa sentris misalkan, semua pusat lah gitu misalnya. Tapi kita sendiri juga masih mengagungkan standar-standar itu. Masih mengagungkan ke arah sana. Seperti diskusi seperti itu. Dulu untuk di sastra ya kan ada tahun 90-an itu ya, atau akhir 80-an itu revitalisasi sastra pedalaman. Pemberontakan terhadap pusat Jakarta. Dari sekian daerah itu yang sukses misalnya kan Jogja lah, sukses melawan dominasi Jakarta. Nah itu dari segi manapun, termasuk musik. Tuh. Itu yang harus di industri misalnya, salah satunya Sheila on Seven gitu. Iya, nggak pernah ke Jakarta. Dia tuh mendobrak industri musik di Jakarta yang orang tuh harus dandy gitu ya. Iya. Dia ya kayak Wondeso ya Jogja juga kan. Aduh, itu band udahlah. udah nggak bisa dicari lagi lah kekurangannya gitu ya. Padang bisa melakukan itu. Bukan kita harus kita menjadi kata dalam tempurung juga, kita menjadi lebih besar, enggak. Jakarta itu bagian dari ruang, bukan itu mitos pusat semesta, nggak berhalanya gitu. Iya betul. Nah, jadi kita punya nilai tawar antara Padang dengan Jakarta, atau misalnya saat ini kan Jogja dengan Jakarta punya nilai tawar teman-teman. Jogja, Jakarta, Bali lah. Gitu. Jakarta, Bali, yang saya punya nilai tawar seperti itu. Kalau di musik mungkin Bandung ya. Tapi untuk di Padang sendiri, di Sumbar lah gitu, itu PR kita sebenarnya. Ya jangan terjebak kejayaan masa lalu juga. Gitu. Kadang-kadang kan itu juga yang jadi problem kita Bang.
Masa lalu kayak Tan Malaka itu dia juga nggak hidup di sini, ada orang di rantau Muhammad Atta. Iya itu. Kita selalu berpikir wah udah cukup lah. Kadang-kadang saya heran juga nih ketika orang lagi tren tentang komunis, wah di sini udah mengaku paling komunis. Nggak tahu sekarang komunis ditolak, wah di sini paling Islami kan lawak. Iya, Orang iya, egaliter, kita ngaku paling egaliter. Kalau secara tradisional Minangkabau ini feodal. Iya. Feodal. Kehidupan egaliter adalah kehidupan warung. Nah, kehidupan warung itu seperti apa sekarang? Dan warung ternyata sekarang tidak demokratis lagi. Kamu rokokmu rokok murah, rokokku rokok mahal. Nah, Kamu nongkrongnya di kedai kopi. di kedai kopi. Kelas kopinya aja udah beda. Udah beda, misalnya kan sama teman misalnya si Pais ini kan. Ya. Kamu lebih jago, kamu punya pemikiran yang bagus. Udah, Pais apa kopimu berapa Pais, apa rokokmu udah selesai. Pais lebih menghargai aku. Tradisi itu kan nggak bagus. Iya, nggak sehat sih sebenarnya. Nggak. Kalau kita berbicara intelektualitas, harusnya nggak di level itu lagi harusnya. Udah selesai. Selesai. Bang, terakhir, proyek apa nih Bang yang lagi Abang kerjakan selain kerja-kerja jurnalis yang rutin? Apa ya? Sekarang saya lagi liputan dari Pulitzer Center ya, Rainforest Journalism Fund ya. Yang Abang masuk hutan-hutan itu bagian Iya, dari itu? bagian dari itu. Oke. Ini yang kedua kan, yang tahun 2021 saya sama teman mau ngabai, Jaka Hendra Baitri ya. Nama orang kok susah banget ya. Nanti saya ajak juga tuh dia tuh. Jaka HB aja lah, Jaka HB. Anaknya baik kok. Iya. Jaka itu tahun 2021 di Rimbo Paru. Sekarang saya proyekin sendiri, lagi liputan sendiri. Tapi nantilah saya sebutkan ya. Ya masih program dari Rainforest. Nanti hasilnya kita obrolin lagi Ya. Bang. Oke. Bang, makasih udah ngobrol, ini udah panjang banget. Kemudian kemana-mana kita ya. Tapi seru. Semoga nanti kita punya kesempatan ngobrol lagi. Oke, makasih boleh. Bang Tentra udah datang. Terus sukses untuk proyek-proyeknya. Makasih teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.